Saudara, pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara kegiatan umroh dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, demi mencegah penyebaran virus corona. Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap jemaah umroh Indonesia yang saat ini tengah menunggu keberangkatan, serta pihak travel umroh menghadapi situasi ini, dan bagaimana upaya pemerintah merespons kebijakan ini? Kita akan sapa Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Baluki Ahmad. Selamat malam, Pak Baluki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melalui sambungan satelit ada Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Arfi Hatim. Selamat malam Pak Arfi. Pak Arfi, selamat malam. Selamat malam Mbak Luciana. Oke, Pak Arfi, sikap pemerintah terkait dengan pembatalan banyaknya jemaah umroh hari ini yang batal berangkat, bagaimana nasib mereka Pak Arfi? Ya, kami baru mendapatkan informasi tersebut dini hari ini ya. Untuk terkait dengan hal tersebut tentu kami pemerintah Indonesia sangat menghargai, menghormati dan memahami kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menghentikan atau menangguhkan sementara keberangkatan jemaah umroh ke Arab Saudi. Dan kebijakan ini bukan untuk negara Indonesia saja, tetapi seluruh jemaah umroh dari seluruh negara gitu. Pak Arfi, tadi reporter kami melaporkan ada lebih dari 1.000 jemaah yang sudah sempat berangkat sebelum penerbangan dibatalkan jam 12 siang ke atas. Bagaimana nasib mereka? Iya, eh, informasi yang kami dapatkan jemaah yang sudah berangkat tadi pagi dan tadi siang sudah ada beberapa yang mendarat di bandara di Madinah dan di Jeddah, dan alhamdulillah sekarang telah dilakukan pemeriksaan kesehatan, bahwa subjeknya tentu harus ada pemeriksaan sesuai dengan ketentuan negara Arab Saudi. Dan informasi yang kami dapatkan, jemaah yang mendarat di Arab Saudi di Madinah dan di Jeddah dapat melanjutkan ibadah. Pak Arfi, ini mengkonfirmasi banyaknya informasi simpang siur yang beredar di tengah masyarakat pasca keputusan pemerintah Arab Saudi untuk menolak adanya kegiatan umroh di sana. Artinya jemaah yang sudah tiba, yang berangkat tadi sebelum pukul 12 bisa melanjutkan ibadah umroh mereka, tidak ditolak masuk ya Pak Arfi ya? Ya betul. Ya, nggak ditolak masuk, tetapi perlu ada pengelolaan kesehatan atau pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah kita yang mendarat di Arab Saudi. Pak Arfi, ada harapan dari banyak masyarakat, terutama calon jemaah umroh, bagaimana upaya negosiasi pemerintah pasca keputusan ini, karena memang sejauh ini Indonesia menjadi salah satu negara yang masih belum terinfeksi virus corona. Ya, pemerintah Indonesia melalui Duta Besar Indonesia di Arab Saudi telah menyampaikan ke pemerintah Arab Saudi, dalam hal ini Kementerian Haji, bahwa dan berharap agar ada pengecualian bagi Indonesia dari sekitar 23 negara yang dilarang. Alasannya karena sampai saat ini Indonesia belum terpapar, belum atau masih negatif terhadap virus COVID-19 ini. Jadi masih diupayakan oleh pemerintah, mudah-mudahan Indonesia mendapatkan pengecualian dari beberapa negara yang dilarang untuk mengirimkan dan memberangkatkan jemaah umrohnya ke Arab Saudi. Oke, sebelum saya ke Pak Baluki, saya mau tanya ke Anda dulu sebentar. Kalau kita bicara soal jemaah yang sudah terlanjur masuk ke Arab Saudi, Anda katakan mereka tetap bisa melaksanakan ibadah umroh mereka sampai selesaikah, atau ada batas waktu, misalnya hanya 2-3 hari mereka melaksanakan ibadah umroh dan kemudian harus kembali ke tanah air, atau seperti apa Pak Arfi? Ya, kami tentu berharap jemaah kita yang telah mendarat atau bahkan yang sudah berada di Arab Saudi tetap beraktivitas melaksanakan ibadah di Arab Saudi, di Mekah, di Madinah, melaksanakan ibadah umroh dan sesuai dengan jadwal kepulangan yang telah direncanakan. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana kepulangnya gitu, Mbak. Baik, saya mau ke Pak Baluki dulu. Ini adalah Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus, ini adalah Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji, Pak Baluki. Pak Baluki, dari apa yang diputuskan pemerintah Arab Saudi hari ini adalah informasi yang sangat mengejutkan. Banyak kemudian calon jemaah umroh yang batal berangkat hari ini. Ya,
Bagaimana nasib mereka? Dipulangkan langsung ke kota masing-masing atau masih ada yang berharap menunggu kepastian kalau dari Iya, kalau saya sampaikan bahwa crossfire yang terjadi mulai tadi pagi adalah satu hal yang tidak diharapkan oleh jamaah dan para penyelenggara. Tentunya ini perlu dikomunikasikan kepada jamaah. Tidak mudah juga untuk bagaimana menerbangkan kalau orang-orang yang dari daerah. hmm, Ya, sehingga sampai siang ini juga masih dirumuskan apakah ditampung di satu tempat di Jakarta sambil menunggu kepastian. Tapi persoalan yang lebih lanjut adalah beberapa penerbangan airline yang sudah menyampaikan bahwa suspend ini itu waktunya cukup mungkin akan panjang. Sehingga juga tidak berani mungkin para penyelenggara juga untuk membiarkan para jamaah akan tinggal di Jakarta. oke. Ya, tentunya akan berangsur akan dikembalikan di tanah kelahirannya masing-masing gitu. Tapi artinya gini, kalau kita bicara soal kos yang dikeluarkan pihak travel sendiri, mendatangkan mereka dari daerah ke Jakarta dan kemudian sekarang harus dikembalikan lagi, apakah ini kemudian akan memotong deposit yang sudah dibayarkan calon jemaah atau seperti apa? Tentunya bagi para jamaah yang akan berangkat sudah tidak bicara deposit, jamaah Oke. sudah membayar lunas sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tapi kan mereka Ya. tidak jadi berangkat. Tapi tidak jadi berangkat. Oleh karena itu kami juga meminta kepada segenap vendor yang sudah berjalan seperti ada penerbangan dan pihak hotel agar juga bisa memahami bahwa ini kejadian cross bayar agar tidak menghanguskan apa yang setelah dibayarkan. Penerbangan juga agar bisa menghitung kembali paling tidak untuk menunda kapan. Jadi tidak dihanguskan karena seperti biasanya kalau kita dianggap no show tidak datang maka dihanguskan. Nah, kali ini tidak demikian. Bahwa pemerintah juga kami meminta agar bisa membantu terhadap khusus di penerbangan. Kalau kos yang tinggi kan ada di penerbangan. Sehingga ketika kos yang besar itu bisa ditarik, bisa dikembalikan atau bisa di reschedule ulang, maka ini tidak terlalu berat buat penyelenggara. Tapi kalau semua kos yang sudah dibelanjakan oleh penyelenggara, yang sudah dibayarkan oleh para jamaah dan para penyelenggara sudah membelanjakannya dan dianggap hangus, tentunya ini sesuatu hal yang berat. Tidak mungkin lagi calon jamaah juga akan bisa menikmati soal itu. Karena ini tidak sepenuhnya bahwa kejadian ini adalah kejadian karena kesalahan daripada penyelenggara itu sendiri. Pak Baluki, tapi kalau kita bicara soal jemaah umroh kan pasti punya antrian tersendiri. Kalau kita bicara misalnya ini ditutup dalam waktu 2 minggu saja, artinya kan antriannya juga akan semakin panjang ke belakang. Bagaimana nasib mereka yang dalam waktu 2 minggu ini sudah dapat kepastian jadwal berangkat tapi kemudian dibatalkan karena peristiwa ini? Ya, tentunya crossfire ini juga tidak mudah untuk menata ulang. Ya, kan betapa sekian banyak ribuan calon jamaah ketika ingin berangkat ini juga berebut. Ketersediaan airline juga tidak banyak sehingga ya perlu duduk bersama-sama. Tadi pihak-pihak Garuda sudah mengajak duduk di asosiasi tapi kami harus ke sini dan pihak juga penerbangan lain. Ayo bagaimana mengatur kembali. Tapi yang penting sekarang sejauh mana kapan pemerintah Saudi bisa membuka pintu terhadap persoalan ini. Ini yang lebih sulit daripada kita bicara soal bagaimana menata ulang penerbangan itu sendiri. Karena kita menunggu kepastian ya kapan Betul. kemudian akan dibuka. Itu Betul. yang kemudian sedang dinegosiasikan pemerintah. Saya mau sapa dulu Sekretaris Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umroh Pak Muharram Ahmad. Selamat malam Pak Muharram. Selamat malam Mbak Lucy. Selamat malam Pak Baluki. Alam. Pak Muharram saat Baik. ini berada di Arab Saudi. Pak Muharram, bagaimana situasi di sana? Apakah kemudian jemaah umroh kita masih tetap bisa melaksanakan ibadah mereka seperti biasa? Ya, alhamdulillah kebetulan tadi pagi kami ada menyelenggarakan kegiatan tawaf di Masjidil Haram dan sejauh ini tidak ada masalah karena memang isunya bukan terjadi wabah atau terjadi suspek corona di Saudi Arabia, tapi ini adalah kebijakan Saudi Arabia untuk menangkal terjadi penyebaran atau perluasan dari corona dari luar negeri. Dalam penyelenggaraan umrohnya tidak ada masalah. Yang dari Madinah setelah ziarah Nabi, kemudian berangkat ke Mekah untuk umroh juga tidak ada hambatan. Demikian juga sebaliknya. Yang dari Mekah mau menunaikan ibadah ziarah Rasul di Madinah juga semuanya lancar dan berjalan dengan baik. Pak Muharram, lalu bagaimana dengan kondisi jemaah umroh Indonesia di sana? Apakah kemudian ada juga laporan misalnya mereka yang terserang penyakit atau apa?
Sejauh ini tidak ada laporan terkait dengan sakit yang terkait dengan corona. Tapi kalau sakit, kelelahan, flu batuk itu satu hal yang biasa dan itu biasa ditangani oleh travel-travel yang ada di sini. Dan kalaupun juga diperlukan penanganan kesehatan terhadap jamaah tersebut dibawa ke klinik-klinik yang ada dan banyak di sekitar Masjidil Haram maupun juga Masjid Nabawi. Dan kebetulan seluruh jamaah umroh kita kan tercover oleh asuransi baik yang dari Kementerian Agama maupun juga asuransi Saudi Arabia. Dengan demikian kalau yang terjadi di Saudinya sendiri insya Allah semuanya dalam keadaan baik dan tertangani. Syukur alhamdulillah kalau begitu saya mau ke Pak Arfi Hatim sebelum kita break. Pak Arfi, yang jadi pertanyaan besar jangan sampai Ya, Mbak. kemudian penundaan ini kemudian dilakukan berkepanjangan. Masyarakat menanti kepastian pastinya. Tapi sejauh mana kemudian adakah informasi bahwa akan ditutup 2 minggu misalnya atau 1 bulan begitu Pak Arfi? Tapi nanti kita bahas usai jeda ya Pak Arfi di Sapa Indonesia Malam.